Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelompok 1 dengan nomor NPM 202114550522. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat ilmu. Konsep manusia, ilmu, dan filsafat. Manusia adalah bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Objek material filsafat manusia dan ilmu tentang manusia, atau misalnya seperti psikologi atau antropologi, adalah gejala manusia. Pada dasarnya ilmu ini bertujuan untuk menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau ekspresi-ekspresi manusia. Ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Filsafat adalah pikiran manusia yang radikal dengan mengesampingkan pendapat-pendapat dan pendirian-pendirian yang diterima saja dengan mencoba memperlihatkan pandangan yang merupakan akar dari lain-lain pandangan dan sikap kritis. Pengertian berpikir filsafat. Berpikir filsafat menjadi ciri orang yang beradab menggunakan akal budi untuk memecahkan problem. Berpikir filsafat selalu penuh dengan rasa ingin tahu yang didukung oleh sejumlah data yang jelas, akuntabel, dan valid. Orang yang berpikir filsafat adalah orang yang memiliki pola pikir tertata, jernih, dan meyakinkan. Berpikir belum tentu berfilsafat, tapi berfilsafat sudah pasti berpikir. Hal-hal yang mendorong orang berfilsafat: ketakjuban orang yang takjub terhadap alam semesta, kemudian berusaha merenungkan, memikirkan secara mendalam dan menyelidiki rahasia alam semesta. Kesangsian orang yang menyaksikan atas sesuatu, masih belum percaya terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Kemudian berusaha untuk menyelidiki secara seksama dan mendalaminya, sehingga mendapat kepastian dan kebenaran yang hakiki menurut kaidah pemikiran yang dianutnya. Konsep filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu memiliki cabang-cabang filsafat yang berkaitan dengan metode asumsi dan implikasi ilmu pengetahuan. Dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain dan ilmu sosial. Seringkali muncul pertanyaan sentral dari studi ini yang mencangkut apa yang memenuhi syarat sebagai sains, keadalan teori-teori ilmiah, dan tujuan akhir sains. Keterkaitan filsafat ilmu sangat erat dan saling tumpang tindih dengan metafisika, ontologi, dan epistemologi. Fungsi ilmu filsafat. Fungsi ilmu filsafat menurut konfirmatory teoris mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi. Menurut theory of explanation menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana. Pertama, sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena atau phenomenon apa yang terlihat. Mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat. Memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna bagi kehidupan. Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Merupakan usaha untuk menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang dari filsafat. Kesimpulannya yaitu secara garis besar periodisasi sejarah perkembangan filsafat ilmu. Pengetahuan menjadi 4 periode: pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance, dan modern. Pada zaman kontemporer, tujuan umum filsafat adalah sebagai berikut. Dengan berfilsafat, kita memanusiakan diri dan lebih mendidik dan membangun diri. Dapat mempertahankan sikap objektif dan pendapat atas pengetahuan yang objektif, tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan simpati atau antipati saja. Mengajar, melatih, dan untuk berpandangan yang lebih luas dengan filsafat diharapkan menjadi manusia yang dapat berpikir secara kritis. Sekian penjelasan mengenai ilmu filsafat dari
Saya kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.